warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Siska. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat. Coba sekarang anak-anak memperhatikan lagi teman-temannya, apakah sudah masuk semua ke Zoom meeting? Sepertinya sudah masuk semua ya anak-anak ke Zoom meeting ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Terima kasih kepada Sahrul yang sudah memimpin doa. Anak-anak, coba kita perhatikan hal-hal yang ada di sekitar kita. Ada apa saja? Iya, ada matahari, ada udara, ada air, tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, dan yang lainnya. Itu semua merupakan betul, sumber daya alam. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam. Kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak dapat mengidentifikasi pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. 4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak dapat membuat peta pikiran berkenaan dengan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Jadi anak-anak, selain mengamati video pembelajaran, kita juga akan melaksanakan diskusi kelompok. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak amati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Selamat menyimak ya anak-anak. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam sendiri terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa ya bedanya? Yuk kita simak bersama. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu berupa benda mati, contohnya seperti matahari dan air. Berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh sumber daya energi yaitu batu bara. Sedangkan contoh sumber daya mineral logam yaitu emas. Yang terakhir contoh sumber daya mineral non-logam yaitu
masih banyak lagi manfaat dari sumber daya alam yang lainnya. Berikutnya, penggunaan sumber daya alam yang harus memperhatikan kelestarian alam, seperti tidak menebang pohon secara liar dan tidak melakukan perburuan liar. Karena jika kita tidak melestarikan tumbuhan dan hewan, maka suatu hari nanti tumbuhan dan hewan akan hilang atau punah. Yang terakhir, tidak mencemari lingkungan. Karena jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka kualitas lingkungan seperti air akan berkurang. Nah anak-anak, apakah sudah selesai mengamati video pembelajarannya? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Coba sekarang, siapa yang ingin menyampaikan pengertian dari sumber daya alam? Silahkan Mia. Wah, hebat ya Mia. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silahkan Dinar. Wah, hebat ya Dinar. Satu orang lagi Ibu beri kesempatan. Silahkan. Ya April. Iya, bagus April. Ibu berharap anak-anak semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Di video pembelajaran tadi membahas tentang sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam tersebut ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hayati dan juga non-hayati. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada 3 macam, yaitu energi, mineral logam, mineral non-logam. Nah anak-anak, sumber daya alam tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita akan belajar secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Berikut hasil pembagian kelompok yang sudah Ibu buat. Nah anak-anak, Ibu sudah membagikan LKPD-nya di WhatsApp group. Silahkan anak-anak untuk menyimak LKPD-nya, kemudian Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Silahkan anak-anak untuk mengamati LKPD-nya. Dalam LKPD tersebut, setiap kelompok diminta untuk 1. Mengamati keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. 2. Temukan upaya pentingnya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, buatlah peta pikiran berkenaan dengan upaya pentingnya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Jadi, nanti perwakilan kelompoknya akan membacakan hasil diskusinya. Ibu beri kesempatan untuk anak-anak semua berdiskusi di WhatsApp group. Anak-anak bisa membuat grup kecil di WhatsApp group untuk berdiskusi bersama teman-teman sekelompoknya. Dan nanti laporannya dikirim di WhatsApp group ya anak-anak. Ibu beri waktu 20 menit untuk anak-anak berdiskusi. Anak-anak bisa masuk lagi ke Zoom meeting dan nanti Ibu akan memberitahu di WhatsApp group. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Iya, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang Ibu memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, mau siapa dulu? Ya, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Yuk kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. JJ jempol. JJ jempol. Salut.
Nah, anak-anak, upaya untuk melestarikan sumber daya alam ada 3 macam. Yang pertama, penghematan, kedua, perlindungan, yang ketiga, pemeliharaan. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dibarengi dengan upaya penghematan, terlebih lagi untuk sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Upaya penghematan ini dilakukan agar ketersediaannya sumber daya alam terjaga dalam waktu yang lama. Karena jika sumber daya alam habis, maka masyarakat akan mengalami kesulitan. Meskipun bersifat terbarukan, sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan dapat mengalami kepunahan. Maka dari itu, perlu dibuat area khusus untuk perlindungan. Contoh area khusus untuk perlindungan hewan dan tumbuhan yaitu berupa Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Pemeliharaan akan aset-aset yang tidak ternilai harganya sangat penting untuk dilakukan, karena untuk kelangsungan kehidupan generasi berikutnya. Hutan produksi harus dijaga dari penebangan pohon secara liar dan juga kebakaran hutan. Penebangan harus dilakukan secara tebang pilih, agar pohon yang berusia masih muda tidak rusak, dan juga perlu diadakannya pemeliharaan terhadap hewan-hewan yang hampir punah. Dengan diadakannya usaha penangkaran. Coba Ibu ingin bertanya, tadi kita belajar tentang apa saja? Iya, bagus ya anak-anak. Berarti anak-anak semua sudah mengikuti setiap langkah-langkah pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada perwakilan dari anak-anak semua untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Silahkan Ajeng. Iya, bagus ya Ajeng. Terima kasih Ajeng. Satu orang lagi. Silahkan Sahrul. Wah, bagus ya Sahrul. Alhamdulillah anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selanjutnya, Ibu memiliki lembar soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. Ibu sudah mengirimkannya di WhatsApp group. Silahkan dicek. Kemudian dikerjakan ya anak-anak. Nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan di WhatsApp group. Bisa dipahami? Iya, selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah anak-anak, nanti di rumah baca-baca terlebih dahulu ya. Masih berkaitan dengan tema 4, subtema 1, yaitu pembelajaran 2. Silakan anak-anak baca-baca terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan sekarang pimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Silakan Sahrul. Terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.